Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dia Widiawati, NIM 811420008 dan rekan-rekan saya akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan yang akan menyajikan materi terkait kerusakan jalan yang berkaitan dengan otonomi daerah sebagai penugasan mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dani Muhtada SAG MAG MPA PhD. Kami dari kelas Romber Rabu pukul 13.00. Seperti yang sudah saya ucapkan, saya tidak sendirian. Berikut ini adalah rekan-rekan saya. Saya Mesa Siti Mesaro dengan NIM 81114200006. Perkenalkan, nama saya Lisa Iksana dengan NIM 81114200007. Saya Seni Iramai Rosidah dengan NIM 81114200009. Perkenalkan, nama saya Ratih Dewi Gusmawati dengan NIM 81114200010. Nah, langsung saja untuk pemaparan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan mengenai jalan rusak yang terjadi di daerah. Jalan merupakan urat nadi kehidupan bagi masyarakat dengan berbagai macam-macam aktivitas, termasuk halnya dalam sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Jalan juga merupakan bagian dari struktur pembangunan nasional. Permasalahan mengenai jalan rusak ini sering kali terjadi di daerah-daerah. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum bahwasanya 10% atau 3.800 km jalan di Indonesia rusak. Namun, jalan rusak ini seringkali tidak segera diatasi oleh pemerintahan setempat, sehingga hal ini dapat berakibat fatal, bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Seperti halnya yang terdapat di daerah Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Purbalingga, bahwasanya sudah 5 tahun jalan tersebut rusak parah namun tidak pernah tersentuh oleh perbaikan, sehingga seringkali pengendara motor yang melintasi jalanan tersebut itu terjatuh. Selain di pelosok-pelosok daerah, di daerah-daerah kota juga terdapat jalanan rusak, seperti halnya di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pinrah, Jalan Agus Salim, dan masih banyak lagi. Maka dari itu dapat kita lihat bahwasanya masih banyak pemerintah daerah yang kurang memelihara dan peduli terhadap jalan rusak. Hal tersebut tentu saja harus segera diatasi, karena jika tidak segera diatasi akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan antara masyarakat dan pemerintah daerah setempat dalam berkenaan dengan jalanan rusak. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya adalah kewenangan pemerintah daerah terhadap jalan rusak. Pemerintah daerah otonom, baik provinsi dan kabupaten atau kota, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal demikian berlaku juga bagi sektor perhubungan seperti jalan. Nah, permasalahan klasik mengenai jalan rusak seringkali menghambat tingkat aksesibilitas suatu daerah. Permasalahan tersebut tergolong sebagai urusan konkuren dan menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir tetap ada di tangan pemerintah pusat karena otonomi daerah didasarkan pada prinsip negara kesatuan. Penyelenggaraan pembangunan pada sektor perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya jalan provinsi dan jalan kabupaten atau kota, menjadi urusan pemerintahan daerah dalam mendukung integrasi nasional melalui kontribusi penyelenggaraan jaringan lalu lintas yang terpadu. Dengan demikian, pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang bersifat memberikan pelayanan, peningkatan, peran serta prakarsa, dan pemberdayaan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan infrastruktur daerah sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya pada infrastruktur jalan. Untuk selanjutnya, yakni urgensi pembangunan fisik daerah berupa jalan terhadap otonomi daerah. Otonomi daerah menjadi titik balik dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Dalam perkembangannya, otonomi daerah memberi kesempatan bagi daerah untuk membangun daerahnya masing-masing. Akan tetapi, di sisi lain masih banyak yang belum memiliki kesiapan terkait sistem pemerintahan daerah hingga otonomi daerah yang menyebabkan banyak daerah mengalami ketertinggalan. Dan tidak terdapat adanya rencana ataupun pembangunan fisik daerah yang utamanya dalam pembangunan jalan.
Oleh sebab itu, dengan urgentnya demi mengejar ketertinggalan pembangunan jalan, dibutuhkan suatu rencana dan pembangunan yang dengan segera harus direalisasikan. Hal tersebutlah yang memberi dorongan urgensi perencanaan dalam pembangunan jalan dalam daerah. Perencanaan yang memiliki nilai tinggi adalah suatu rencana yang bisa dilaksanakan berdasarkan basic on data atau informasi yang dikatakan akurat, valid, dan dapat menggunakan asas kepastian yang mampu memberi pertimbangan sumber daya, potensi yang ada serta dimiliki oleh daerah tersebut. Hal itu dimaksudkan agar penyusunan rencana pembangunan dapat dikaji dahulu mengenai faktor-faktor perkembangan di daerah. Sekian dari saya, terima kasih. Korelasi antara jalan rusak dengan pendapatan asli daerah. Pasal 1 Angkat 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber PAD menurut pasal 6 ayat 1 undang-undang ini antara lain adalah pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Berkaitan dengan infrastruktur jalan, hal ini sangat bergantung pada pajak daerah, karena infrastruktur jalan yang baik ditentukan oleh anggaran PAD berupa pajak daerah yang optimal. Kondisi jalan yang rusak merupakan bukti nyata bahwa belum adanya kontribusi yang optimal dari pajak daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana. Padahal pembangunan jalan daerah menjadi tanggung jawab penuh pemerintahan daerah yang berkewajiban untuk mengatur, membina, membangun, dan mengawasi jalan. Hal ini tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, bahwa wewenang penyelenggaraan infrastruktur jalan dilimpahkan oleh pemerintahan kabupaten atau kota. Pasal 16 ayat 1 berbunyi bahwa wewenang pemerintahan kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa, sedangkan pasal 16 ayat 2 berbunyi bahwa wewenang pemerintahan kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang pertanggungjawaban penanggulangan dan penanganan jalan rusak di daerah. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak. Terlebih lagi, kerusakannya berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Namun biasanya, perbaikan jalan tak serta-merta dapat dilakukan dengan adanya faktor-faktor yang seringkali menjadi penghambat. Salah satunya adalah ketidaktersediaannya anggaran. Ketidaktersediaannya alokasi anggaran yang cukup untuk memperbaiki jalan rusak tentu membuat pemerintah harus memutar otak untuk menentukan mana yang menjadi prioritas untuk diperbaiki, mana yang masih bisa menunggu untuk diperbaiki. Lebih lanjut pada pasal 24 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa jika belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak, maka sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini yang acap kali luput dilakukan penyelenggara jalan, sehingga seringkali masyarakat langsung yang turun tangan untuk memberikan rambu-rambu jalan rusak untuk menggunakan saluran yang telah disediakan negara untuk menampung dan menindaklanjuti keluhannya terhadap pelayanan publik jalan seperti Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. Hal ini dilakukan agar bentuk kekecewaan terhadap pelayanan infrastruktur tersebut disampaikan secara tepat sasaran dan dapat ditindaklanjuti secara transparan dan sesuai dengan kewenangannya. Baik, demikian materi yang dapat kami sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.